Kalau istilahnya kita saya biasa ngomong Jawa ya, jenengan siapa namanya gitu ya. Saya Bang Wiryo. Dia ngomongnya gitu. Udah lama yang di sini kan buyut di sini. Saya dari sebelum manusia ada, saya yang ada. Jadi sebelum manusia ada, dia sudah ada. Berarti umurnya yang berapa sekarang? Ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan jutaan tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM, Sobat Malam Mencekam. Malam ini kita hadir kembali di kisah horor lainnya dari kami. Dan kesempatan ini kami berada di kota Cirebon, tepatnya di pemakaman umum Gagareto. Iya, betul. Di daerah Kebon Pelok. Iya betul. Saya Mang Ei bersama Angnai. Iya betul. Dan perlu Anda ketahui bahwa Angnai ini adalah berprofesi sebagai penggali kubur. Sobat Malam Mencekam, sebelum kita mulai, untuk Anda yang memiliki cerita horor, silahkan kirim ke email kami malammencekamstory@gmail.com. Nah, giliran malam ini kita akan langsung ke Angnai yang akan bercerita tentang pengalamannya sebagai penggali kubur. Assalamualaikum Angnai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angnai punten nih, Mangga. sekarang udah hampir jam 12 nih ya. Betul. Jadi kita benar-benar berada di tengah malam, di tengah pekuburan. Iya, yang sepi sunyi. Sepi sunyi. Iya, mencekam. Maaf pengganggu nih, jadi kita mau ngobrol-ngobrol seputar profesi Angnai sebagai penggali kubur. Betul. Sudah lama Angnai jadi penggali kubur? Kalau seingatnya saya, waktu perjalanan di atas tahun 90-an antara sekitar 1998. Tahun 98 sampai dengan hari ini. Hari ini, ya alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan yang sangat luar biasa sama Allah. Selain penggali kubur, usaha apa atau kerja di mana? Ya alhamdulillah, kalau masalah hal usaha sih apa aja Pak, yang penting cari duit, judulnya halal, istri bisa makan, anak bisa makan, bisa menutupi kebutuhan-kebutuhannya lain. Yang utama sih ya di sini saya sebagai penggali kubur. Ya, Angnai. Nggih, mangga. Ini kan masih sebuah misteri ya, artinya setelah kehidupan pasti ada kematian. Betul. Banyak sekali kita yang belum mengetahui lebih jauh mengenai kematian itu, apalagi baru dimulai kematian. Mungkin Angnai bisa menceritakan kisah-kisah yang menjadi toladan buat kita ya, sehingga membuat jadi kehidupan kita semua menjadi lebih baik di dunia ini. Ya pertama, kullu nafsin za'iqatul maut, yang setiap berjiwa yang memiliki nyawa pasti akan mati. Dan proses kematian itu berbagai macam cara, jenis dan rupanya. Justru kalau orang tua dahulu, kalau istilah Jawa maya, yen temenan menusa urip, kudu weru mati sedurunge urip, weru urip sedurunge mati. Jadi intinya kalau dijabarkan secara luas bab kematian tersebut, kembali lagi kepada insan sebagai makhluk yang Allah ciptakan. Karena walau bagaimanapun juga kita hidup itu ada yang menggerakkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk hal-hal yang lainnya, termasuk hal-hal yang mistis secara pribadi, pengalaman saya sebenarnya sih nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata atau kalimat ya Pak ya, karena begitu hal-hal yang seperti ini tuh hal yang sakral bagi saya Maya, hal yang mistis. Cuman sebagai wacana kita untuk kenal sama Allah bagaimana. Jadi ketika terjadi hal-hal yang aneh ya, bahkan kematian tersebut ya, ketika saya sebagai menjadi seorang penggali kubur, itu ada tanda-tandanya tersendiri. Contoh ketika saya berdomisili di sini ya, sebagai penggali kubur, setiap orang yang meninggal tersebut memberikan tanda tersendiri. Setiap kali ada orang meninggal, itu yang namanya
istilah ini keranda ya, katil lah orang sini, orang ngomong katil atau keranda ya. Itu keranda memberikan tanda goyang dengan sendirinya atau goyang-goyang sendiri. Cuma saya nggak ngerti itu fenomena apa sih, sekedar perasaannya saya atau bagaimana, saya sendiri tidak tahu. Keranda Cuma yang ada di sebelah kita ini. betul Pak, itu kerandanya terkadang itu goyang sendiri ketika ada kematian Itu tersebut. semua orang bisa lihat atau Yang gimana? di lalanya itu kejadiannya itu pas ketika saya sendiri di sini. Iya, ketika saya sendiri di sini, bahkan ada suara-suara yang aneh tuh Pak. Ada ya contoh kayak bumi itu kayak gempa, tapi kayak ngerasain tidak ada gempa gitu. Tapi yang anehnya itu bumi itu bergetar dengan sendirinya. Pikirnya saya mungkin ada orang yang bakal meninggal nih gitu ya. Cuman sapa-sapanya saya sendiri tidak tahu Pak. Pengalaman dari tahun 98 itu waktu pertama kali ada nggak pengalaman yang Itu hal yang menakutkan sebenarnya Pak. Waktu terjadi itu sekitar hari Rebo, kalau seingat saya itu hari Rebo ya, di bulan Juli 1998 itu pertama kali saya menjadi profesi penggali kubur. Itu yang aneh ketika saya mencangkul tanahnya tersebut Pak ya, yang keluar itu darah, justru saya ini ada tanda fenomena apa. Itu yang termasuk melihat itu saya sendiri, yang lain tidak bisa melihat. Pikirnya saya tuh ini darah apa gitu. Cuman saya ngomong sama orang-orang yang ada di sekitar saya ya, termasuk dari pihak keluarganya atau kerabatnya atau teman-teman saya, itu darah. Mereka semua tidak melihat darah apa sih, jadi darah apa, orang gak ada darah, gak ada apa, perasaan kamu saja gitu. Itu bukan darah sebenarnya, itu halusinasinya kamu. Tapi yang saya secara pribadi saya melihat darah Pak. Waktu pas tanah yang pertama kali saya gali itu melihat darah. Yang anehnya gitu, pas malamnya itu saya di rumah ya, waktu pas tidur itu pintu kayak digedor Pak. Pas gedor satu kali saya buka, tidak ada orangnya. Itu pas waktu kejadian saya melihat tanah yang saya gali itu keluar darah. Gedor yang kedua lagi, ketok-ketok pintu kayak gitu ya, saya keluar lagi. Pas dilihat lagi nggak ada. Pas 3 kali lagi ada ketukan pintu, saya buka, itu udah berdiri Pak, sosok pocong. Saya juga nggak ngerti, pertama kali saya lihat itu saya takut Pak, saya langsung jatuh pingsan. karena masih baru ya? Karena masih baru, pertama kali itu saya sampai pingsan. Saya juga rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Ya udah, saya nggak sadarkan diri. Pas sadar-sadarnya pagi, sekitar jam 9-an pagi, saya udah dikerumunin orang banyak, termasuk keluarga saya, orang tua saya. Entena apa iran apa cung, beli kata saya, kan saya manggil Mimi sama Mimi, beli apa Mi, cuman kula iki perasaannya saya lagi ketakutan aja Mi gitu. Kamu lihat apa, kata orang tua? Belindelang apa-apa, karena saking takutnya Pak. Saya takut itu pertama kali dia itu pas malam dia datang Pak. Tuh saya juga sendiri nggak ngerti apa sebenarnya yang terjadi. Itu pengalaman yang pertama kali saya ingat saya itu hari Rebo di bulan Juli. Nah, setelah kejadian itu barulah mulai terbiasa dengan kejadian. Itu proses Pak, makanya pas proses tersebut mungkin karena prosesnya secara alami, akhirnya ketakutan itu karena sering. Bahkan ada yang waktu pas saya itu kan ada yang ninggalin juga malam ya Pak, yang harus dikuburkan malam. Makanya malamnya tuh ada yang datang lagi, ada cewek nangis aja depan pintu tuh Pak, nangis aja, kira siapa gitu ya. Pas siapa sih, apa Mimi yang nangis, pikirin saya orang tua saya ya, yang ibu tuh, kirain saya ibu saya ya. Mi kenapa nangis aja tuh, ya kirain saya Mimi saya. Pas saya kelihatan itu cewek gaun putih apa ya, lagi duduk aja sambil dungkul aja. Saya sendiri itu kaget ya, pertama kali ngelihat dia, kok ini bukan Mimi saya gitu ya, siapa gitu. Pas saya deketin tuh Pak, dia malu langsung pergi. Nggak menyampaikan apa gitu. Dia belum sempat nyampain, cuman pas saya lihat itu dia nyala posisi lagi nangis kayak gitu, saya samperin dia pergi, udah kayak gitu Pak. Itu kira saya Mimi, saya ibu saya. Setelah dikuburkan,
itu malamnya datang. Iya. Seperti ingin menyampaikan sesuatu mungkin. Mungkin iya, itu berapa hari, sekitar 3 harian kemudian dia ngomong bahwa dia pengen lebih disempurnakan lagi dari proses kematiannya tersebut. Mungkin apa-apanya saya sendiri tidak tahu Pak ya. Pas berapa hari kemudian dia datang lagi, ya nanyain, alhamdulillah kalau sekarang ini saya sudah tenang gitu. Dia datang ngomong udah tenang aja. Alhamdulillah saya sudah tenang. Udah yang menjadi hajat dan keinginan saya, sekarang saya sudah merasa nyaman. Terima kasih banyak, sampai sudah menjadi penyambung lidah dari apa yang saya inginkan. Jadi nggak selalu ya setiap jenazah yang dikebumikan selalu timbul masalah malam itu? Tidak, iya. Biasanya mereka sebenarnya sih datang tersebut ingin menyampaikan sesuatu sebenarnya Pak. Bahkan saya sendiri pernah sih, pertama ya ini udah termasuk yang kesini sih sekitar 2014an, 13-14 lah. Saya lihat wajahnya hancur Pak. Saya sendiri takut, pertama kali lihat tersebut saya takut banget. Hancur aja, ini yang namanya wajah udah penuh darah, bahkan darah yang segar tuh mungkin saya berpikir ini proses kematiannya bagaimana. Makanya saya mikir ketika lihat darah tersebut yang menetes, saya nanya sama dia, Pak, kamu meninggal kena apa? Dia ngomong terseret sama mobil. Yang waktu pertama kali dia dihajar sama mobil tersebut, itu mukanya di bawah aspalan Pak. Jadi dia terseret, itu mukanya hancur. Ya saya sendiri akhirnya ya sebisanya saya doakan beliau biar beliau tenang di alamnya, bisa kembali di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Itu Pak. Kalau kejadian yang nyata, orang-orang lain mungkin melihat gitu, ketika dikuburkan misalnya terjadi apa, keanehan-keanehan atau keganjilan ada keganjilan. Itu pernah Pak, ya tinggi badannya sih tidak seberapa ya Pak ya, itu sekitar antara 165an. Pas tanah digali, emang posisi sudah gali itu sudah jadi ya, pas itu mayat datang, jenazahnya datang, ya proses penguburan itu yang anehnya tuh tanah galian tersebut tuh nggak muat. Digali lagi, naikin lagi itu jenazahnya, naikin lagi, digali lagi, panjang lagi, pendek lagi, sampai kayak perasaan ini tuh kayak ada manipulasi apa gitu ya, saya sendiri nggak ngerti. Itu galian tuh padahal sudah lebar, udah panjang, itu terjadi lagi seperti itu lagi. Bahkan si mayit ketika dimasukin, jenazah dimasukin tuh nggak muat Pak. Jadi akhirnya berbagai proses sudah itu, akhirnya pihak keluarga memutuskan kalau begitu udah si tanah galiannya dilebarin, terus tekuk aja, akhirnya dimaksa ditekuk, karena dibengkokin tuh Pak, akhirnya baru bisa dikuburkan. Itu Pak, tanah tersebut tuh ini si jenazah itu semakin panjang. Seperti nggak mau nerima gitu ya? Iya, kayak bumi tuh kayak seolah-olah kayak menolak, tidak terima dengan apa yang datang tersebut. Ya saya sendiri nggak ngerti fenomena apalah Pak ya, saya sendiri nggak ngerti ya. Cuman saya pernah melihat, bahkan orang-orang yang menyaksikan pun melihat semua. Yang cerita lainnya apalagi yang lain yang ya kayaknya cuman itu aja Pak, kayak banyak lagi sih kayak kalau cerita ya, ada yang tandukun banyak ya, kalau di sini kalau lihat yang tanduk juga ada. Bisa diceritain? Iya, waktu yang ketemu yang tanduk sih itu baik banget Pak, itu baik banget. Itu gimana ceritanya, siang hari atau? Ya malam, itu kejadiannya pas malam Jumat sih, saya lagi sengaja berkunjung aja Pak. Dikebumikannya? Iya, enggak, itu pas saya datang ke sini, pas waktu sampai di gerbang ini atau masuknya di gerbang ke sini, dia sudah berdiri di sini. Dia sudah berdiri. Cuman saya pertama kali dia bertanduk itu ya dengan tinggi besar yang begitu ya. Saya cuma ngucapin salam sama beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ngejawab langsung, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penghuni di sini. Iya, langsung ngomong. Bukan dari. Iya, bukan maaf. Jadi sosok penunggu yang ada di sini. Iya, penunggunya yang ada di sini. Pas saya bertanya, kalau istilahnya saya biasa ngomong Jawa ya, jenengan siapa namanya gitu ya? Saya Bahu Wiryo. Dia ngomongnya gitu, saya Bahu Wiryo.
udah lama yang di sini kan buyut di sini. Saya dari sebelum manusia ada, saya yang ada. Jadi sebelum manusia ada, dia sudah ada. Berarti umurnya Eyang berapa sekarang? Ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan jutaan tahun. Berarti beliau sudah pertama kali di sini. Bahkan ketika saya mendengar follow suaranya ya, itu takut. Geremannya itu, Pak. Besar, tinggi besar ya. Iya, tinggi besar tersebut sosoknya. Tapi baik dia. Dia menjaga raksa area sini. Baik banget orangnya. Beliau baik banget. Kembali ke jenazah. Mungkin ada cerita lainnya yang bisa diceritakan, misalnya keganjilan-keganjilan yang lain, ada nggak? Kalau untuk keganjilan-keganjilan yang lain sih kayaknya gimana ya, kalau cerita tuh kayak nggak bakal habis 1 hari 2 hari sih Pak ya. Karena begitu banyak banget perjalanan-perjalanan selama saya menjadi penggali kubur tuh. Jadi kejadian-kejadian seperti memanjangnya jenazah itu bukan sekali kan? Wah ya ada 1, 2, 3, 4, 5 bahkan iya. Jadi setelah ditelusuri memang ternyata waktu hidupnya mereka begini, ya ternyata begini, begitu begini, iya. Ya istilah kalau orang Jawa ngomong mah ada sebagian yang bukan haknya itu diambil. Ya. Itu bukan bagiannya diambil. Nah, Angnay ini punten bertanyanya rada aneh nih. Artinya kan banyak orang yang pesugihan katanya. Begitu dia meninggal, katanya jenazahnya ganjil gitu. Itu pernah nggak kejadian jenazah pesugihan yang meninggal misalnya? Ya ini mah pernah ya Pak ya, saya lihat secara pribadi itu ya. Yang paling aneh itu ketika saya ngangkat, pikirnya saya ini bukan manusia. Kayak kedebok tuh Pak, kayak batang pisang tuh Pak. Kayak kedebok, kalau Jawa kan ngomongnya kedebok ya. Itu kayak, ini mah kayak batang pisang gitu. Saya ngerasa aneh, itu akasnya tuh beda Pak. Waktu pas saya angkat, akasnya beda. Ini siapa? Ini siapa? Yang pertanyaannya kan ini siapa? Cuman saya nggak bisa disebutin siapa ya Pak ya. Itu cuman Angnay yang lihat. Iya, Anglaya sendiri saya ngerasakan. Cuman pikirnya orang-orang yang ada di sekitar itu 3 orang yang masuk ke liangnya Pak ya. Saya ngangkat yang posisi pertama awal, berarti pas kalau itu mah di kepala lah ya, di kepala saya ngangkat ya, itu cuma ngerasa aneh saya tuh, ini bukan manusia nih, apa nih yang saya angkat gitu, saya mikirnya gitu, ini jelas kayak kedebok, kayak pohon pisang, batangnya pisang tuh Pak. Cuman saya udahlah diam, saya diam aja. Cuman pas udah saya kubur saya buka aja ya Pak ya, karena saya juga bagian yang buka, bagian yang ngajanin saya yang ngomatin, ya udah saya buka aja. Itu sampai belakang juga dibukain semua, saya bukain semua. Cuman saya udah paham ini bukan manusia, ini pohon pisang. Udah saya yakin seperti itu. Dilihat aja. Ya dilihat ini pohon pisang. Emang nggak ada? Nggak ada jasanya. Karena mungkin proses dia selama perjalanan hidup di bumi ini, di dunia ini, mungkin ada cara mencari uangnya tidak beres ya, salah atau menyimpang lah dari, bukan nyupang ya Pak ya, kalau nyupangnya nyuwun sama pangeran, tapi nyimpang dari ajaran-ajaran yang sudah ada, dari ajaran agama, baik secara hukum agamanya, baik secara hukum pemerintahannya, udah melanggar lah intinya. Iya, ada tuntutan. Ya Allah, berikanlah aku keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat, dan berikanlah aku dari api neraka. Kalau secara isinya bagaimana? Robalah hatimu selagi Anda hidup di dunia yang baik, sampai mati yang baik. Nah, ada yang bertanya gini. Iya. Angnay, kalau mereka yang diwadalkan meninggal, itu seperti apa Angnay waktu dikebumikannya? Ada pernah contoh nggak? Ya hampir posisinya kayak waktu pas saya menceritakan bab itu, kayak batang pisang tersebut, tapi hampir prosesnya sampai sama. Hampir sama. Iya, sampai ya itu yang ada ya si kedebogan tersebut. Itu yang diwadalkan atau dia? Iya, yang diwadalkan. Satu keanehan itu yang modal proses-proses wadal tersebut, tapi ya yang namanya ilat tuh menjulur Pak, panjang keluar. Itu yang diwadalkan? Iya, yang wadalkan. Cuman saya yakin itu bukan lidah yang keluar tersebut. Karena lidah tersebut nggak, secara logika nggak mungkin panjang lidahnya manusia, paling panjangnya seberapa sih Pak ya? Antara 10 cm atau panjang-panjangnya 15 cm lah. Itu panjang banget, menjulur panjang. Cuman saya yakin itu bukan lidah. Saya yakin itu tangkainya pisangnya
itu yang menjulur panjang. Ya aneh, makanya ini jelas ini ada hal tipu muslihat. Saya yakin mereka intinya terpenjara lah Pak di alam kegelapan tersebut. Intinya pengen pulang tidak tahu pulang, pengen kembali di hadapan Allah tidak tahu jalan pulangnya Pak. Makanya ketika ditampakkan kejadian tersebut yang ada pohon kedebukan tersebut. Cuman secara kasat mata, secara umum apa ya, mungkin kelihatannya ya manusia umum, tapi saya melihat itu gedebogan. Gedebogan ya. Iya, gedebogan. Cuman saya melihatnya itu lidah yang panjang. Iya, itu prosesnya lidahnya Itu kalau panjang. jenazah yang diwadalkan. Iya, yang diwadalkan tersebut. Kalau dia pelaku pesugihan itu pernah kejadian nggak? Iya, ya ada sih mungkin ya, dari itu nggak diserahkan dari wilayah sini mungkin dari wilayah orang luar mungkin dari pendatang atau gimana, mungkin dia sebagai tokoh utama atau pemeran utama dalam perdukunan atau si paranormal atau saya sendiri juga tidak ngerti. Itu ya begitu, kematiannya tidak enak. Seperti apa tuh? Yang namanya ini seluruh unsur tubuhnya beliau itu keluar darah semua Pak, dari pori-porinya tuh. Itunya yang namanya kayak kapan kan putih bersih itu sampai yang ngerasain aneh lah, darah ya, namanya darah amis nanah juga amis sampai tercium bau yang aneh. Makanya semua orang bisa lihat itu. Lihat semua karena darah semua, hampir darah. Makanya saya ngeri banget ya. Itu baunya aja udah nggak ketahan. Itu masih dalam proses mau dimasukin ke liang lahat. Setelah ditelusuri ternyata waktu hidupnya dia pelaku sebagai dukun paranormal atau dukun. Santet ya. mungkin. Santet ya, saya nggak ngerti santet apa itu ya, mungkin ya cuman ya itu jalannya itu karena nggak benar Pak. Ya itu ending akhirnya bagaimana? Betul. Akhirnya begitu. Ya. Yang ada ya keluar semua. Nah, kalau tadi kan mungkin dari kehidupannya melakukan hal-hal buruk. Kalau mereka yang soleh, ibadahnya bagus, ada cerita nggak? Oh, ada. Bahkan itu tanah udah rata Pak. Saya sendiri juga ya nggak ngerti kalau tanah tersebut itu ada kuburan, ada jenazah yang di dalam tanah. Itu rata aja, nggak ada tanda-tanda ini kayak model kayak begini kan ada tandanya Pak ya. Ada bekas tanda, iya tanda-tanda. Ini makom lah, ini makamnya, ini mayasanya. Itu nggak ada Pak, itu tanah rata aja kayak gini ratanya. Itu pas waktu galian nyampe sekitar 1 meter, saya melihat ada kain putih Pak, bersih, bahkan nggak robek. Itu pas saya susurin, wah iki uang ki kono ya, iki siapa ki kono ya, iki pasti uang istimewa ki. Saya gitu Pak. Itu malam kejadiannya, pas saya gali, itu banyak orang, banyak saksi itu mah. Makanya pas saya gali, saya ngomong iki anak uang lur priben. Jenazah udah lama itu. Udah lama Pak, mungkin udah sekitar ya puluhan tahun lah Pak, atau sekitar 100 tahun atau apa. Itu udah lama, udah rata yang nggak keciri makamnya. Itu pas diangkat udah kita pengen ngangkat jenazah ya, saya pengen ngangkat jenazahnya ya. Saya pengen tahu siapa beliau. Itu cowok sekitar umur 34 tahunan Pak. Ya seadik saya lah ya 34 atau 35 tahun. Itu masih muda banget. Itu gagah orangnya, ganteng banget. Saya buka itu si kain. Itu gantung, memancung, hidung wajahnya bercahaya sangat luar biasa, bersih. Bisa naik aja di kubur nang maning bae, ditutupi maning bae, tinggal engkau dipai tandah man. Justru yang paling andahnya apa ya, ketika sudah terjadi tanah yang itu tanahnya rata lagi Pak, nggak ada bekasnya, hilang aja. Tadinya itu mau ditumpuk. Iya tumpuk kayak gitu, udah ditandain lagi, tanda kuburan lagi. Ini kuburan ada orang gitu. Itu yang anehnya tanah itu rata lagi. Berapa lama? Ya sekitar ya 5 menit atau 10 menitan itu tanah rata lagi. Nggak mau Pak. Kalau dia itu ditandain, saya yakin itu wali Allah. Subhanallah. Iya, saya yakin itu beliau itu wali Allah. Karena melihat fenomenanya udah beda banget. Di sini juga. Di sini. Di belah mana bisa ditunjuk, Dek? Ada di sebelah sana Pak. Ada di sebelah sana. Ya, ya. Untuk kita yang masih hidup supaya lebih hati-hati lagi. Makanya dilihatnya seperti itu Pak. Cuman ini mah karena untuk pelajaran saudara-saudara kita yang ada di sana ya. Makanya di Jiljalah ayat 7 sama 8-nya, fa may ya'mal mithqala dzarratin sayyarah
wa may ya'mal misqala dzarratin sarrah yarah. Barang siapa yang melakukan kejahatan sekecil apapun, maka akan melihat hasil kejahatannya tersebut. Bahkan melakukan perbuatan baik sekecil apapun, pasti akan melihat hasil dari perbuatan baiknya. Makanya kalau kita pengen selamat di hadapan Allah, berlakulah baik terhadap diri kita, termasuk untuk keluarga, bahkan untuk orang lain. Ya. Itu yang bisa menyelamatkan diri kita di hadapan Allah. Ya. Ada lagi yang mengisahkan kehidupan si jenazah pada waktu dia hidup, dicerminkan dengan waktu dikuburkan, yang lebih untuk menjadi pelajaran untuk kita. Apa tuh Ang Nay kira-kira? Ya seperti tadi yang saya bicarakan, ya yang saya katakan, dah kalau kita pengen selamat di hadapan Allah, mulailah saat-saat ini kita perubah ya tingkah laku kita, tingkah pola hidup kita, ya nurut hukum aturan Allah, nurut hukum aturannya pemerintah, baik secara ucapan, baik secara laku lumampahnya orang itu berjalan bagaimana Pak. Jadi kalau kita pengen diterima di hadapan Allah atau di sisi Allah, kita sebagai makhluk, ya utama karena Rasulullah sendiri datang ke muka bumi ini untuk membenahi akhlakul karimah, untuk membenahi bab akhlak. Maka yang paling utama ketika proses kematian itu akan lebih mudah ya, atau ketika datang sakaratul maut itu ya, supaya lebih diringankan atau dilancarkan proses kematiannya, kita harus berbaik sangka dengan diri kita sendiri atau berbaik sangka dengan tetangga kita, bahkan dengan keluarga kita, supaya proses kematian tersebut, karena yang membuat proses kematian itu memberikan contoh. Makanya karma tuh apa ya Pak? Karena masalah. Orang lama itu, orang dulu ya ngomong karma tuh karena masalah. Jadi karena permasalahan kita akhirnya terjadi hal yang nyata seperti itu. Bagaimana caranya menghindari sebuah masalah tersebut biar ketika kita menuju akhir hayat kita dalam keadaan baik atau husnul khotimah, diterima di hadapan Allah. Jadi yang ditunjukkan lebih ke arah hablum minanas. Iya, hablum minanas itu berbaik sangka dengan orang-orang yang ada di sekitar, utama kayak gitu. Karena akhlak itu yang paling utama, apa yang bisa menyelamatkan diri kita di hadapan Allah karena akhlaknya kita. Ya Sobat MM, ceritanya sangat membuat kita memeriksa kembali diri kita seperti apa pada waktu hidup ini. Luar biasa cerita dari Ang Nay. Nah sahabat, Ang Nay akan bercerita kembali mungkin di lain waktu. Jika Anda menyukai dengan cerita Ang Nay, silahkan tulis komentar di bawah ya. Kalau memang banyak komentarnya, kami akan tampilkan kembali Ang Nay untuk bercerita tentang dunia setelah kematian. Ya, dan lagi waktu yang sudah menunjukkan pukul 12 lebih ini, udah tengah malam. Kita sudahi dulu, kita akan sambung di lain kesempatan. Ang Nay, hatur nuhun atas ceritanya. Ada yang mau disampaikan nggak ke subscriber sebelum kita mudah-mudahan bermanfaat ini Pak ya. Ya alamu fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusuruna wa ma tu'linuna wallahu alimun bidati sudur. Dia Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan dia Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Intinya kalau kita ini berhati-hati, Allah tahu semua apa yang jadi rahasia kita, bahkan yang ada di langit atau di bumi. Makanya untuk menuju titik kemuliaan kita di hadapan Allah, berhati-hatilah. Karena puncak keselamatan itu ada di hati-hati. Itu aja Pak, insya Allah cukup. Ya, Ang Nay mungkin sebelum kita tutup juga mau mengirimkan doa untuk mereka yang sudah. Ya, insya Allah monggo sarang-sarangannya. Ya, kita sama-sama aja. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Rasulullah li ridha ila ta'ala ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alihi wa alihi baitihim sya'alillahi lahumul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma salli ala habibina wa safina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim tabaraka wa syahadatina ashabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa
ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qaulan wa rahmatan inna wa firatan badal muti. Allahumma hawin alaina fi sakharatil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, untuk Anda yang memiliki cerita horor, mistis atau mencekam lainnya, silahkan tulis ke email kami malammencekam@gmail.com. Kami tunggu cerita dari Anda. Oke sobat, sampai di sini dulu jumpa kita. Mudah-mudahan Anda senang dengan cerita ini dan cerita ini menjadi manfaat untuk kita semua. Saya ucapkan dari Cirebon, dari pekuburan Gagareto, Kebon Blok ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.